Dia mungkin orgasme dengan melihat temannya dibungkus, menunjukkan alat kelamin. Si lakinya minjem BH ceweknya, jadi dia itu suka ngintipin. Saat lawan jenis itu ngerasa tersiksa, sengaja menggesek-gesekkan ke orang lain. Dia ternyata ngebunuh temannya sendiri. Iya. Nggak tahu nggak? Hai guys, welcome back to Study Channel. Di video kali ini aku bakal diskusi, aku nggak sendiri. Jadi aku bakal ditemenin oleh seorang psikolog. Ya, psikolog kayak nyebutnya. Ya itulah pokoknya. Ini dia, Cindy Prananda. Kering banget. Oke. Nggak apa-apa deh. Jadi kan akhir-akhir ini lumayan rame ya ngebahas tentang gangguan seksual atau seksual disorder. Kayak yang sempat ada viral itu fetish ya istilahnya ya, yang sih bilang. Terus ada juga pro kontra tentang undang-undang pelecehan seksual gitu-gitu. Nah jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang sexual disorder atau gangguan seksual menurut pandangan psikologi. Ya deh, coba aku luruskan dulu ya. Mungkin bukan psikolog. Alhamdulillah saya pernah sekolah psikologi. Gak usah sebut kampus ya. Ya, sarjana psikologi. Jadi sedikit banyaknya mengetahui secara umum lah ya terkait apa sih itu yang berkaitan dengan psikologi atau psikis atau mental ya. Iya. Mungkin sering. Jadi balik lagi ke topik kita. Oke. Sexual disorder. Nah, sebenarnya sexual disorder yang dikatakan dengan gangguan seksual itu yang gimana sih? Oke, nah sebelum lebih jauh nih ya terkait apa saja jadi terkait gangguan psikologis ya, atau sexual disorder, coba kita tarik ke belakang dulu ya. Sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang sering terjadi, benar ya. Kasus-kasus yang terjadi salah satunya itu pelecehan seksual. Nah, jadi nggak hanya muluk-muluk yang nampak kan gitu ya, tapi banyak sekali sebenarnya gangguan seksual itu yang sering sekali kita tidak sadari. Nah, ini juga salah satu yang dipengaruhi bahwasanya kita secara umum atau orang awam itu tidak mengetahui atau mengenali sebenarnya apa saja sih yang termasuk dengan gangguan tadi. Makanya penting sekali ini kita pahamin ya secara umum saja kan gitu ya. Karena nggak bisa dipungkirin ya kalau kita tarik ke belakang juga dari kecil kita untuk pendidikan seksual itu mungkin agak tabu ya. Jadi orang tua kita atau guru kita deh khususnya ya, orang tua kita atau guru kita ataupun waktu kita sekolah itu berkaitan dengan seksual itu selalu dianggap hal-hal yang ya gitu aja kan gitu ya. Padahal pendidikan seksual itu sangat penting. Jadi mungkin untuk pendidikan seksual nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi yang jelas kita harus mencoba tidak menganggap ini tabu dan mencoba harus mengenalin sejak dini. Bahkan bisa mengenalkan ini kepada anak-anak atau mungkin remaja-remaja saat ini agar mereka tidak menjadi salah satu yang diwaspadai menjadi korban. Jadi sebenarnya itu gangguan seksual atau sexual disorder itu apa sih, dan ada tipe-tipenya atau jenis-jenisnya enggak? Oke. Ada 9 sebenarnya secara umum yang sering kita jumpain kan gitu ya. Sering kita jumpain, salah satu adalah fetish. Iya, fetish. Tahu ya fetish? Fetism ya. Itu yang atau lagi fetisme yang lah. kemarin sempat viral banget kan. Iya benar, si Gilang. Gilang kan di situ kasusnya itu imajinasi dia membungkus, benar ya? Membungkus terus bisa orgasme kan gitu ya. Setelah melihat temannya dibungkus lah gitu ya bahasa gampangnya. Berarti di sini kan ada objek kan gitu ya, fetish. Nah, untuk kasus Gilang ini sebenarnya dia termasuk salah satu paraphilia disorder. Apa sih paraphilia disorder? Adalah gangguan orientasi seksual di mana memiliki imajinasi yang tidak biasa, gitu ya. Ya tidak biasanya ini aneh-aneh kan gitu ya. Salah satunya tadi dia mungkin orgasme dengan melihat temannya dibungkus, kan gitu ya. Makanya di sini adalah seksualnya tidak biasa, imajinasi yang tidak biasa. Nah, salah satu tadi kan fetism kan, fetism. Jadi untuk fetism ini dia nggak melulu soal dibungkus gitu ya? Enggak. Cuma itu salah satunya. Salah satu yang. Itu yang penting imajinasi gitu ya? Ya, imajinasinya nggak biasa. Fetish itu kan perilaku menyimpang
ya seseorang di mana dia memiliki imajinasi terhadap benda atau tubuh tertentu. Ya contohkan si A gitu kan, di saat dia melihat lengan kan gitu ya, lengan seseorang, dia bisa mencapai orgasme. Padahal kok secara orang awam ya, orang umum lah gitu ya, orang umum apa sih lengan itu kan gitu ya, tapi bagi dia memiliki kepuasan tersendiri terhadap objek tadi. Nah gitu. Dan ini sebenarnya kadang-kala tidak disadari oleh korban. Nah bahayanya di situ. Kadang kita selaku korban gitu ya, dilihatin dia, kita kan nggak sadar ternyata fantasi dia berbeda di saat melihat mungkin tumit kita atau mungkin bulu kaki kita atau lengan kita, bulu tangan kan gitu ya. Dia malah bisa orgasme. Iya, jadi dia yang penting imajinasi gitu ya. Nah, ya benar. Dan ini yang secara tidak langsung kan dia sebenarnya berbahaya. Nah, inilah yang sering terjadi juga kan beberapa kasus di luar sana yang kadang-kadang mungkin dia dilihatin orang, apa sih gitu ya. Ada yang salah kan di diri kita. Padahal dia mungkin memiliki orientasi seksual yang berbeda. Imajinasi seksual yang berbeda. Jadi yang pertama itu tadi ada fetishism. Ya, fetishism. Yang kedua yaitu eksibisionis. Ini beda lagi nih, ya, ada beda sedikit. Kalau eksibisionis itu perilaku menyimpang dengan menunjukkan alat kelamin lah, dia kan vital, bener ya? Ya alat kelamin lah gitu kan. Ada beberapa kasus juga gitu sama kan? Itu banyak. Sering terjadi ya, gitu. sering ya. Jadi di saat ada orang ini di depan umum ya, catatan di depan umum, bukan hanya berdua. Kalau berdua itu beda lagi. Tapi ini di depan umum dengan sengaja kan gitu ya, menunjukkan alat kelamin dengan harapan korban itu histeris atau kaget. Kenapa? Karena di saat korban itu histeris atau kaget, dia akan lebih mendapatkan puncak klimaksnya atau orgasme tadi. Nah, salah satu cara kan gitu, salah satu cara menyikapinya untuk kasus seperti ini, harusnya kita sebagai korban jangan sampai histeris. Tapi itu kalau yang apa tadi namanya eksibisionis ya, hanya yang langsung gitu nunjukin atau bisa lewat HP gitu. Soalnya kan aku punya teman ya. Jadi temanku itu, aku punya beberapa teman yang dapat pesan yang sama dari teman aku juga cowok. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tau-tau dia langsung nunjukin kok dia lagi ya gitu lah pokoknya, nunjukin kelaminnya gitu, foto, kadang video. Itu bisa masuk di tipe itu nggak? Kalau itu bisa. Walaupun lebih tepatnya memang secara di depan umum ya, kan gitu ya, di depan umum. Tapi itu termasuk juga bisa karena ada unsur kesengajaan. Iya, kan gitu. Ujuk-ujuk kan gitu ya, beda ya. Gitu kan. Beda dengan dipancing atau gimana ya, tapi ini ujuk-ujuk gitu ya. Itu ada. Nah, salah satu menangani tadi, kita jangan sampai histeris. Ya bodo amat aja gitu. Ya, jadi kalaupun misalnya terjadi seperti itu, kita berusaha untuk lempeng aja gitu ya. Kalau bisa kita muka kalem aja. Atau kalau bisa kita cibir aja, apaan sih yang gitu ya. Ya mungkin sulit ya. Karena kalau kita coba deh, kalau kita berkaca dulu, kalau kita kecil, di saat ada orang nunjukin gitu kan, teriak kan pasti ya. Kalau cewek kan gitu kan, tutup mata gitu kan. Padahal kalau kita memberi respon seperti itu, dia malah senang. Nah, di situ dia tuh malah senang. Jadi memang tujuan dia seperti itu, orgasme dia seperti itu. Ya soalnya ada temen tetangga sih, lebih tepatnya tetangga yang emang suka ngirim-ngirim gitu. Itu perlu diwaspadai. Iya. Terus pernah dengar sih ya, ini pernah dengar dari teman-teman juga, katanya tuh juga ada gangguan seksual yang setiap mau berhubungan seksual dia itu menggunakan pakaian lawan jenisnya. Sebenarnya dia bukan waria, tapi dia merasa lebih erotis atau lebih terpancing seksualitasnya ketika dia pakai pakaian si ceweknya atau kebalikannya gitu. Itu beneran ada. Nah, ini bener ada. Jadi ini juga salah satu ya kita poin ketiga ya. Poin ketiga gangguan itu adalah transvestism. Ya, beda ya, transvestism. Oh, beda sama. Iya, tetap ada objeknya kan gitu ya. Cuman ini lebih, jadi dia menggunakan benda, ya, salah satu benda. Tadi seperti dalaman lah kita anggap ya, dalaman lawan jenis dia pakai. Jadi pada saat mereka melakukan hubungan seksual, dia memakai pakaian dalam lawan jenis. Jadi dengan catatan dipakai ya, dipakai. Dengan begitu dia dapat puncak orgasme. Agak aneh ya. Jadi ya agak aneh dibilang, orang udah ada orangnya. Misalnya cowok nih, jadi dia pakai. Kebayang gak sih? Udah ada orangnya, kenapa harus ada pakaiannya? Ya kan?
Kan maksudnya udah Nggak ada gitu loh. Enggak. Kebayang nggak sih? Hah? Jadi kalau misalnya di hubungan seksual terus si lakinya minjem BH ceweknya gitu kan Dipakai. pakai dulu. Ceweknya nggak ilfil apa ya? Ya klik. Udah ada yang enak kenapa Ya, harus sulit ya? Pokoknya itu Iya, ya. seperti Itu itu. salah satu Gangguan seksual juga. transfetism. Ya, seperti Ya, itu. itu kayak itu yang paling aneh sih menurut aku. Kalau Ya. yang fetishism tadi sebenarnya udah aneh banget ya, karena aku tahu kasus Gilang itu udah aneh banget, baru tahu. Kemudian kalau yang kedua tadi yang menunjukkan itu udah emang udah sering kan, kalau itu memang ada di lingkungan sekitar aku. Terus di film-film banyak banget juga, di film Korea banyak kayak gitu juga. Nah jadi kan tadi udah ada 3 ya. Kalau itu tiga. fetishism itu udah pernah tahu nih, aku Iya. udah pernah dengar. Terus yang untuk yang kedua tadi aku Exhibition. itu udah sering juga ada di Oke. lingkungan. Terus yang ketiga tuh lumayan aneh, Ya. tapi udah pernah dengar. Sudah. Terus nih aku ada pengalaman pribadi ya. Jadi aku dulu itu punya tetangga yang orang-orang sih nganggapnya dimanggilnya itu kayak kolor hijau gitu loh. Dia tuh kayak hypersex dan Kolor hijau. iya karena, Oh, iya. karena dia suka kayak ngedorin jendela orang gitu-gitu. Tapi orangnya sekarang udah pindah alhamdulillah. Jadi dia itu suka ngintipin. Jadi aku itu tetangga aku itu kan kamar mandinya di luar. Kan gitu ya, kadang kan ada kan yang masih rumah sama kamar mandinya pisah. Nah kebetulan kamar mandinya itu masih dari papan. Jadi kayak ada celah untuk ngintip kan. Nah si orang ini rumahnya di sebelahan gitu. Jadi kalau pas tetangga aku mau mandi kan tahu tuh dia. Gerak-geriknya udah mencurigakan ya? Udah tahu gitu. Nah jadi pernah suatu ketika itu lagi mati air 2 harian gitu. Jadi aku, kakakku semuanya kita itu numpang mandi lah di tempat tetanggaku yang sumur. Yang punya sumur itu cuma yang kamar mandinya di luar tadi. Oke. Nah, jadi kan aku masih ngantri ini, aku masih nunggu di rumah. Nah, kakakku yang udah mandi duluan kan, kakak udah mandi. Pas aku lagi nungguin, aku melihat si cowok ini lagi ngintip kakakku dari samping pas jendela, pas jendela lagi, pas kamar mandinya itu benar-benar ngintip dan aku tuh langsung teriak sampai akhirnya dia pergi. Dan itu nggak sekali 2 kali, emang sering kejadian kayak gitu. Kadang jendela kamarnya tetangga dibuka, diketokin kayak gitu. Itu termasuk gangguan seksual yang emang dia itu hypersex atau emang ada jenisnya, tipe orang yang suka ngintip-ngintip gitu. Ya, nah jadi salah satu gangguan juga yang keempat ini adalah voyeurism. Ya, voyeurism. Oh, iya. Jadi di sini kata kuncinya dia mengintip. Nah, gitu ya. Jadi salah satu orientasi seksual dia dengan mengintip seseorang, baik mungkin lagi telanjang ataupun ganti pakaian kan gitu ya. Intinya mengintip. Nah, di situ dia bisa mendapatkan puncak seksualnya tadi atau klimaksnya tadi, orgasme. Nah itu juga salah satu termasuk gangguan yang harus diwaspadai, gitu ya. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin kayak tadi ya, dia intens juga ya, sering terjadi ya, dan berulang kan gitu ya. Bukan hanya ada kesempatan berarti kalau kayak gitu ada niat. Iya sampai gitu si ya. tetanggaku ini udah nggak berani lagi mandi di kamar mandi itu. Tapi karena emang waktu itu lagi mati air, jadi emang banyak yang numpang di sana kan. Dan itu siang bolong loh, bener-bener masih jam 3:30 atau jam 4 sore itu dia berani duduk di situ ngintip, bener-bener ngintip dan aku itu lihat. Berarti ada unsur kesengajaan dan usaha. Karena kalau ada kesempatan, mungkin ya orang pas lihat kesempatan ya itu beda ya cerita. Tapi kalau ini ada unsur Emang beneran sengaja, ngintip gitu. niat, Iya. ya itu memang salah satu gangguan voyeurisme tadi. Selain itu ada nggak sih yang lebih, kan kalau di film-film ya, itu kan pasti ada yang sampai yang sadis banget, yang dia itu mencapai orgasme atau seksualitasnya ketika dia menyakiti lawan mainnya, kayak gitu-gitu. Itu ada nggak? Ada. Jadi bukan sekedar film doang. Bukan sekedar film, tapi memang benar yang paling sadis. Seperti namanya sadis, jadi sama juga namanya itu sadisme atau sadisme kan gitu, sering kita sebut lah gitu ya. Jadi orientasi seksualnya ini adalah dengan melukai lawan jenis. Jadi di saat lawan jenis itu ngerasa tersiksa atau ngerasa sakit kan gitu ya, dia akan lebih mendapatkan punya klimaksnya atau orgasme tadi. Nah makanya banyak ya, mungkin di film-film ada juga beberapa film yang juga bakal jarang tayang ya sebenarnya di Indonesia juga nggak bisa, cuma ada lah film-film psikologi yang bisa kita pelajari itu yang dengan bermain kasar ya, seksual bermain kasar. Ada kan yang sampai kadang diikat-ikat, nggak tahu ya foto-fotonya kayak gitu. Nggak tahu nggak. Ini cuma ada di meme-meme kayak gitu ya yang diikat. Oh ya meme. Jadi
ada yang sampai diikat-ikat kah, atau diapain itu Dipukul lagi, gitu, gitu dipukul kan. atau dipecut kah, Iya. gitu ya, atau mungkin dengan gaya-gaya yang lain lah. Nah, dengan tujuan menyiksa kan gitu ya. Di saat dia lawan jenis tersiksa, ya dia akan mendapat puncaknya. Sadisme ini akan mendapatkan lawan jenis yang cocok ya di saat dia mendapatkan pasangan yang memiliki gangguan machois. Apa? Jadi ada lagi gangguan nih, namanya kalau kita sebut itu machois. My choice. Iya, machois. Jadi machois ini kebalikannya. Dia akan mendapatkan puncak orientasi seksualnya di kalau saat dia disakiti. Nah, kebalikannya. Oke. Kan gitu ya. Jadi ya sudah, di saat dua ini adalah sadisme dan machois tadi bersatu, ya akan pas, cocok kan? Jadi sama-sama ngerasa. Satu suka disakiti, ya satu suka menyakiti. Nah, kayak gitu ya, cocok ya. Tapi kalau sadisme ini nggak dapat yang machois, yang normal, ya akan tersiksa kan? Nggak mungkin bersatu. Tapi untuk gangguan seksual ini, sadisme dan lainnya itu nggak melulu di cowok ya? Atau emang persentasenya itu paling banyak di cowok aja? Kalau secara umum ya di cowok, tapi nggak mesti cowok. Ada juga cewek yang menyakiti cowoknya, dan kebalikannya, cowok yang disakiti misalnya, ada juga. Diselingkuhin misalnya. Jangan curhat. Ini curhat nih. Sering juga terjadi perceraian ya dalam suami istri gitu ya. Sering terjadi perceraian, cowoknya ini melakukan kekerasan yang tanpa sadar. Jadi dia melakukan KDRT lah gitu ya, kekerasan. Itu juga perlu diwaspadai, karena jika memang dia memiliki kepuasan, sekali lagi ya, di saat dia melukai tapi memiliki kepuasan, berarti dia juga termasuk gangguan di situ. Beda cerita, dia memang dia orangnya mungkin yang kasar, egois ya. Tapi kalau di sini ada tanda kutip menyebabkan dia merasa puas untuk menyakitin dan secara Berarti sengaja, dia emang punya gangguan. ya itu perlu diwaspadai lebih lanjut, dan itu perlu juga langsung dikonselingkan atau harus ke psikiater atau psikolog. Kalau yang ini kayaknya hampir semua orang udah tahu ya, udah sering disebut pedofilia. Itu termasuk juga ya? Termasuk, ini termasuk juga ya, kasus banyak ya. Jadi orientasi seksualnya dia memang sama anak-anak. iya, menyukai anak-anak di bawah umur, dalam catatan di bawah umur ya. Beda dengan kayak anak-anak ABG lah ya, ABG dalam arti SMA gitu. Atas bawah gondrong. Pokoknya ABG kan beda ya, tapi ini anak-anak di bawah umur, bahkan usianya mungkin yang masih balita. Kadang ya ada ya yang baru 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Nah, itu salah satu gangguannya ya pedofil. Ini sering umum gitu. Ya. Jadi dia emang fokusnya di anak-anak gitu ya. Ya, di anak bawah umur dengan catatan. Tapi untuk orang-orang pedofilia ini mungkin nggak sih dia itu mencapai kepuasan seksual atau orgasmenya itu ketika main yang nggak di bawah umur gitu? Atau dia emang cuma bisa orgasme kalau dia seksualitasnya sama anak? Jadi gini, bisa saja sih dia misalnya punya istri lah ya, punya istri ya punya anak buktinya kan gitu ya, berarti kan dia juga bisa orgasme. Bisa hanya saja kepuasan secara puncaknya kan gitu ya, itu di anak-anak di anak-anak tadi kan gitu. Dan sekali lagi ini juga unsur kesengajaan kan gitu ya, sengaja memang mencari anak-anak tadi gitu ya. Seperti itu. Terus juga ada nih tetangga aku juga banyak banget ya tetangga gadis. Di mana sih tinggalnya? Jadi sebenarnya enggak yang tetangga deket-deket banget itu enggak sih. Cuma ini tuh pernah ada tetanggaku yang di penjara karena dia menyetubuhi anaknya. Jadi aku lupa itu anak kandung atau anak tiri ya. Tapi itu kayaknya udah 8 tahun atau berapa lama gitu lah, karena si anak ini takut kan. Jadi itu dari kelas 6 SD kalau nggak salah sampai si anaknya itu SMA. Nah, kan sebenarnya kalau kita nalar gitu ya nggak masuk akal ya, seorang bapak dia sampai tega gitu ngelakuin hal itu ke anaknya gitu. Itu tuh masuk nggak sih di gangguan seksual? Itu termasuk juga. Nah, yang tadi pedofil. Nah, ini lebih dalam lagi, yaitu incest pedofilia. Gitu ya, atau incest pedofil kan gitu ya, sering kita sebutnya incest pedofil. Nah, jadi di sini nih orientasi seksualnya yaitu kepada anggota keluarga, baik anak kandung, mungkin kakak adiknya, gitu ya, atau ponakannya yang kadang terpaut jauh usia juga, kan gitu ya. Dan yang memang sangat nggak masuk akal juga ya, di saat banyak juga terjadi kasus ya, bapak menyukai anaknya, bahkan yang masih balita ada juga kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya termasuk gangguan, karena secara umum ya
apa ya, rasa gimana coba keluarga sendiri, anak sendiri gitu sebenarnya. Berarti kan udah tidak ada hati nurani juga kan gitu ya. Berarti itu termasuk Ya udah parah banget sih. udah parah banget, kalau itu asli parah banget. Ya, sejahat-jahatnya orang ya kucing aja mungkin nggak mungkin ya untuk menyetubuhi anaknya gitu, dengan teganya gitu. Berarti itu kan harus ya seperti itu. Jadi harus diwaspadai. Ada lagi nggak sih? Mungkin oh ya, ada satu lagi yang sering juga terjadi. Yang ini sering terjadi di depan umum tanpa kita sadar, namanya frotteurism. Jadi dia menggesekkan alat kelaminnya kepada seseorang, ya, baik lawan jenis ataupun sesama jenis juga bisa. Gesek maksudnya? Ya dengan sengaja, mungkin gini, misalnya di angkutan umum ya, atau di bus lah, kita lagi di bus, dia di belakang dengan sengaja menggesek-gesekkan ke orang lain. Ya bisa sebaliknya juga ya, cewek dan cowok bisa juga. Nah di saat itu dia bisa orgasme. Tapi itu ke orang ya? Ke orang kan gitu ya. Jadi ya bukan hanya lawan jenis, sekali lagi juga bisa sesama jenis. Jadi harus diwaspadai juga kan gitu ya. Dan dengan unsur sengaja kan gitu. Ya itu salah satu pelecehan seksual lah, kayaknya sering terjadi juga di beberapa mungkin angkutan umum ya, atau di tempat-tempat umum, kan sempet rame juga, kereta dan sebagainya, itu yang sering juga terjadi. Tadi kan udah disebutin tuh ada frotteurism, sadisme, dan lain-lain, ada banyak, ya. 9 ya. Ya 9. Tapi aku nggak ada dengar LGBT, karena kan kok selama ini yang populer banget tuh LGBT, terus sama pedofilia itu yang paling sering ya, yang sering muncul di TV dan sosial media. Kalau LGBT itu bukan termasuk gangguan seksual di psikologi kan? Nah, kita dari katanya LGBT ya, LGBT itu apa? Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Sebenarnya gini, LGBT ini sebenarnya termasuk gangguan psikologi, ya, gangguan kejiwaan. Ya, ini juga tertulis dalam DSM ya, jadi salah satu pedoman ya gitu, pedoman atau kitabnya untuk orang psikiater atau psikologi, gangguan tadi di DSM ini. Dulu belum DSM 5 ya gitu, sebelum DSM 5 itu LGBT ini termasuk gangguan, terbit DSM 5, dan beberapa mungkin ilmuwan yang menganggap LGBT ini tidak termasuk gangguan, akhirnya dihapus. Jadi sebelumnya LGBT itu masuk di dalam sexual disorder. Iya, masuk dalam gangguan kejiwaan kan gitu ya, di DSM tadi. Hanya saja yaitu untuk saat ini tidak, tapi sebenarnya kalau secara kita kaji lebih dalam ya, apalagi secara kita orang Indonesia, bisa jadi para ahli ini menghapus itu karena dengan tekanan hak asasi manusia kan gitu ya, harus adil dan sebagainya. Terus yang kedua terkait kurva atau data statistik juga menunjukkan seluruh dunia itu meningkat, akhirnya menganggap itu hal biasa. Salah satu hormon yang ada di manusia, hormon apa coba? Satu doang. Dua apa? Estrogen cewek. Kalau di cowok biasanya testosteron. Nah, kadangkala kita mungkin contohnya memiliki teman cowok yang dia dalam arti agak banyak ke hormon estrogen. Ya kan, akhirnya melambai gitu ya. Terus kita langsung ngejudge dia bahwasanya wah, dia ini pasti nggak doyan cewek nih gitu kan, nggak doyan cewek nih, cuma doyannya sesama jenis. Padahal itu belum tentu gitu ya, karena banyak sekali contoh ya di lapangan sering terjadi. Teman-teman kita itu banyak yang mungkin agak melambai, tapi ternyata dia punya keluarga, dia punya anak, bahkan banyak anaknya. Berarti kan sebenarnya tidak mempengaruhi seksualnya dia kan gitu loh. Dia tetap masih bisa harusnya kan. Nah, gitu, makanya sebenarnya LGBT juga menjadi ya perdebatan beberapa ahli, dan sampai sekarang juga mungkin harus diteliti lebih lanjut lagi apakah LGBT ini masuk kembali dalam gangguan atau tidak. Kalau secara kita ya harusnya tetap masuk, karena itu bukan dia ke habit sih ya, kebiasaan mereka yang menjadikan ya gitu ya, baik secara teori dan juga secara agama apalagi kan. Sudah ada lawan jenis kok yang masih sesama jenis ya, apa sih yang dicari kan gitu, yaitu yang lebih dikaji lebih dalam lagi itu. Oke, jadi kesimpulannya LGBT untuk di DSM ya, di DSM sekarang, DSM 5 sudah tidak dihapuskan, sudah tidak termasuk gangguan. Oke, jadi ternyata gangguan seksual atau sexual disorder itu ada lumayan banyak juga ya. Dan itu cuma yang garis besarnya doang. Iya, yang ya sering lah, yang sering secara umum, bisa semua sih orang-orang kayak gitu? Bisa, jawabannya bisa, optimis bisa.
Itu kalau itu kan mental ya, psikologisnya otomatis berarti mereka cuma butuh konsultasi. Ya harusnya ya pasti mereka harus konsultasi ke psikiater ya dan juga psikolog agar bisa diluruskan kan gitu ya, diluruskan. Dan itu bisa sembuh, sekali lagi bisa sembuh asal memang dia ada usaha. Karena sekali lagi memang habit juga mempengaruhi ya kebiasaan-kebiasaan dan terus ditumbuhkan akhirnya ketergantungan bahasa kita ya sudah akan susah lepas. Tapi bisa dia ada usaha ya dengan cara-cara tertentu ya, dengan cara-cara tertentu sebenarnya ini bisa sembuh. Gitu. Terus nih, untuk mereka yang kena gangguan seksual tadi, itu apakah memang mereka terlahir seperti itu, atau itu bisa tumbuh misalnya dari dia yang pernah menjadi korban, terus tahu-tahu dia jadi kebawa jadi ikut kayak gitu, mungkin nggak sih? Nah, salah satu yang paling sering terjadi itu adalah korban. Sebenarnya korban itu menyebabkan trauma ya. Nah, di saat ada trauma, otomatis dia akan berpeluang juga mengikuti hal yang sama. Dan bukan ujuk-ujuk lahir terus dia seperti itu ya. Sebenarnya itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, kebiasaan, edukasi. Nah, edukasi juga. Soalnya kan kemarin tuh sempat viral juga anak kecil yang ngebunuh. Tahu nggak sih beritanya yang anak kecil yang dia ngegambar serem itu, terus dia ternyata ngebunuh temannya sendiri. Iya, yang anak SMP itu ya. Dan ternyata dia karena habis dilakuin pelecehan seksual ya, bahkan hamil sama saudaranya ya, punya sendiri itu. Jadi itu kan berarti ada kemungkinan timbul karena dia itu korban gitu. Benar sekali. Pasti akan timbul puncak-puncak ya emosional yang menyebabkan tidak terkontrol, bahkan bisa terjerumus hal-hal ya seperti itu lagi. Oke guys, ternyata gangguan seksual itu nggak cuma pedofilia, LGBT, bahkan LGBT tadi udah nggak ada di itu ya, udah nggak masuk di gangguan, nggak ada di pedoman. Dan ternyata ada banyak banget yang tadi udah habis kita bahas. Dan kabar baiknya ternyata sexual disorder ini masih bisa sembuh. Jadi memang sih semua penyakit kalau kita ikhtiar, kalau kita usaha pasti ya pasti bisa sembuh. Ada yang mau ditambahin nggak? Oke, jadi intinya sebenarnya kita perlu juga mengedukasi ya kepada diri kita sendiri ataupun lingkungan kita, bahwasanya kita harus mengenal beberapa gangguan tadi agar apa? Agar kita tidak kita sendiri juga bukan termasuk golongan itu. Ya, bukan hanya dikhawatirkan menjadi korban, tapi jangan sampai kita juga jadi pelaku tanpa sadar kan itu ya, tanpa sadar kan akhirnya malah keterusan dan sebagainya. Jadi edukasi ini penting dan kita juga harus berusaha menerima hal-hal yang mungkin tidak wajar, tapi kita cukup untuk memahaminya saja, jangan sampai mengikuti, tapi cukup tahu ternyata ini dan sebagainya. Jangan itu bisa penasaran terus dicoba gitu. Ya itu tadi, jangan sampai seperti itu juga kan gitu ya. Dan ya semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua ya di rumah. Jadi teman-teman semua juga harus sama-sama paham dan menjaga semuanya kan, agar kita juga sama-sama sehat-sehat aja lah ya. Seperti orang umum ada yang pasangan, jadi pasangan ya enak gitu cewek kan. sama cowok. Iya itu udah. Terus ya yang normal aja lah kan gitu ya. Toh juga banyak cara ya. Seks ini kan gini, menyambung lagi ya. Seks ini sebenarnya kalau untuk orang pasangan sudah menikah ya, itu termasuk cara komunikasi loh sebenarnya kan gitu ya. Nah kalau lebih jelasnya ya nanti ya kita bahas selanjutnya aja ya. Biar penasaran nih. Oke guys, cukup sekian. Udah panjang kali lebar, ini panjang banget karena emang ada lumayan banyak. Semoga videonya bermanfaat. Hope you enjoy this video and jangan lupa di share kalau memang bermanfaat.